I'm with you. I am able to keep pushing my limits and overdrive that I menuju Madhouse dan Lumber Mill-nya langsung cepat diamankan oleh Rans Esport dan membagi vision mereka. Tetapi di sisa NCT atau sentralnya Purgatory kali ini ada sekitar 2 tim UNB dengan RRQ, di mana Old Nation dengan UNB bakal coba untuk berpapasan. Razor memberikan satu distraksi yang benar-benar cukup memberikan peringatan kepada musuh di depan sana. Razor dari belakang masih memberikan spray down ke arah depan, tetapi RRQ masih berada di posisi ternyaman dan kali ini Jar sang Predator sendirian pun tumbang. Satu ditukar satu. Kali ini masih ada backup fire daripada belakang. Rico Boy pun agak sedikit membingungkan pergerakannya, dan kali ini Dagalaut masih sedikit mencari celah di arah depan. Pac-Man mulai berangsak masuk mencari sedikit celah lagi kali ini. Oke, mencari sedikit celah aja. Harus kehilangan satu playernya pagi-pagi ini membuat teman-teman dari RRQ Kazu agak sedikit pincang. Tapi nggak masalah. Ini sebenarnya kalau kita bisa bilang team fight yang terjadi di awal permainan itu bisa kita simpulkan bahwa sama-sama sebenarnya kemungkinannya masih besar, masih kecil, 50-50 lah ya, karena minim resource, pasti sama-sama minim resource dari musuhnya ataupun kita, tapi akan ada yang sedikit lebih unggul tentunya. Nah, kita lihat dari Leglot sendiri, bahkan dia belum punya helm ataupun vest. Ini berbahaya banget, resikonya benar-benar besar kalau Leglot pengen coba untuk melakukan satu inisiasi terhadap musuhnya. So kalau kita lihat dari Leglot sendiri memilih untuk coba melakukan satu disengage terlebih dahulu, atau mungkin dia mau coba cari tempat yang dia bisa dapetin resource tambahan mungkin untuk memaksimalkan team fight yang terjadi, karena sebenarnya bisa kita bilang satu tukar satu ya. Ini UNB udah kehilangan satu playernya, RRQ juga satu playernya udah hilang. Kalau kita bilang secara jumlah mereka masih sama-sama 3 dan 3 ya, jadi sebenarnya masih seimbang. Cuman dari segi resource yang kita nggak tahu nih gimana RRQ, gimana UNB, gimana. Tapi kita lihat kali ini ada salah satu player yang nyasar ternyata. Hei kamu Ubed, sedang apa kamu di sini? Teman-temanmu tidak ada, tapi kamu ada di sini. Oh ternyata ada lagi di sana. Ternyata yang nyasarnya Leglot, bukan Ubednya, karena tadi gue sempat bilang juga bahwa Leglot itu memilih untuk melakukan satu upaya disengage dan untuk mencari resource tambahan. Ternyata dia nyasarnya ke arah pertahanan dari Dewa United. Tembakan demi tembakan sudah mulai meluncur ke arah seorang Leglot, tapi kita beralih lagi. Ecobrill kali ini di mana Asuna coba membackup salah satu playernya itu seorang Rahels di depan, namun menurut gue tetap sulit aja karena Rahels ini dekat banget sama musuhnya di arah rumah Tayo. Satu tembakan yang langsung saja memukul mundur teman-teman dari tim Eco, di mana Cleo dan Rahels kali ini dalam bahaya. Asuna, apakah akan terjadi clutch play lagi dari seorang Asuna? Gue nggak tahu, tapi ternyata dari Asuna decide untuk cabut aja. Ya betul, ini adalah salah satu keputusan yang emang benar-benar penting diambil oleh Asuna. Ketika dia udah ngerasa nggak kuat banget, lebih baik meninggalkan area pertempuran daripada timnya harus rata. Karena dari Eko itu emang benar-benar harus memanfaatkan poin dengan tepat. Tetapi dari NBA tuh kayak nggak mau ngeberiin jalan atau nggak mau ngasih satu langkah yang cukup bagus bagi Eko, sehingga Ekonya pun langsung dipulangkan begitu aja. Nggak ada rasa ampun dan nggak ada rasa kasihan sedikit pun. Nggak ada sama sekali, karena balik lagi pertempuran tidak memandang gender. Betul. Jadi mau Ecobrill ini cewek dan dia jago, tetap bakal dihajar terus-terusan siapapun yang udah ketemu sama mereka. Tapi kita balik lagi, Rans Esports kali ini dengan vehicle-vehicle yang sudah mereka kendarai. Kali ini 3 vehicle sudah diamankan, bahkan ini membuat jalur rotasi mereka akan sedikit lebih unggul daripada tim-tim lain yang berjalan kaki tentunya. Tapi di area Lumber Mill mereka coba untuk turun terlebih dahulu, coba untuk ya looting dikit lah ya. Walaupun kalau gue lihat sebenarnya untuk dalam segi resource-nya masih minim, tapi kalau misalnya mereka mau coba untuk bertempur di menit segini mungkin masih cukup baik untuk bisa dimanfaatkan. Nah, betul. ini sepi-sepi aja gue lihat. Jadi ya bisa lah untuk mereka coba looting dikit. Bisa untuk perang, tetapi perangnya tuh harus cepat. Karena ketika mereka berperang dengan tempo yang cukup lama, resikonya selain dia third party, resource yang mereka miliki juga bakal terkuras habis. Apalagi kalau tadi kita lihat si Doomsday ditarik keluar, masuk satu player baru. Yang emang biasanya masuknya player baru itu bisa menimbulkan efek baru bagi timnya dan juga bisa menjadi 50-50 antara efek bagus dan efek buruk. Namun di sisi lain juga sudah ada satu orang yang bakal diculik, yaitu Zooms Ayes di tangan Russia yang menggunakan senjata double Barretta dan kali memberikan informasi penting bahwa di depan mereka itu ada musuh. Apalagi Zax sudah merasakan kritikal yang cukup mengganggu. Kali ini ditabrak Zaxnya, sang bocil kematian pun harus tumbang. Yujin dari belakang kesulitan untuk membackup dan Yujin pun harus terjatuh. Mars masih terlalu jauh untuk arah jangkauannya. Apalagi Lukman yang kali ini mulai naik
tentunya bakal berpapasan dengan Ransya yang ada di atap rumah Mota gunakan, tetapi di sana Pac-Man berhasil menghidupkan dua teman-temannya. Yes, kita lihat dari RRQ yang berhasil untuk menghidupkan kembali sang kapten kali ini akan menjadi utuh kembali, tentunya akan menjadi satu upaya yang akan lebih bagus ke depannya. Tapi kita lihat dari EVOS Immortal harus berhadapan dengan teman-teman dari tim Zoom yang mana dua playernya bahkan harus ditumbangkan tapi masih kembali bisa dihidupkan ya. Kita lihat tadi dari Masnya cukup jauh juga secara posisi, jadi nggak bisa untuk backup secara cepat. Namun kita beralih terlebih dahulu ini dari tim Rans, harusnya sih ngedengar adanya suara kendaraan, suara tembakan juga. Jadi mungkin apakah mereka akan jadi third party atau hanya sekedar lewat aja, karena kalau bisa gue bilang Rans hari ini butuh banget poin. Dimana tadi beberapa kali mereka nggak bisa memaksimalkan keuntungan mereka gitu kan, yang akhirnya mereka nggak bisa lanjut untuk bahkan ke top 5 atau top 3 gitu kan, yang akhirnya mereka harus mencari pundi-pundi poin ke sebanyak mungkin. Tapi RRQ Kazu kali ini dengan lengkap 4 playernya lagi, apakah mereka bisa untuk mengumpulkan pundi-pundi poin? Karena kan balik lagi nih, Leglot harus ngumpulin resource ulang gitu kan ya. Betul. Sedangkan dari Leglot sendiri kita lihat permainannya beberapa kali adalah sebagai inisiator atau Betul. pembuka gitu kan. Tapi dibutuhkan banget banyak resource yang mumpuni gitu, entah dari Vice ataupun Helm. Tapi hati-hati, kali ini Leglot nampaknya akan berpapasan dengan salah satu player dari EVOS Immortal, Ya, Jujun. Apakah akan terjadi pergesekan? Sudah terlihat nampaknya Leglot mulai bersiap-siap dengan senjata yang sudah ada di tangannya, tapi kita lihat juga ada tembakan yang connect beberapa saja karena seorang Jujun bakal dibales langsung sama seorang Jujun kali ini. Tembakan demi tembakan mulai masuk lagi dan lagi langsung disamperin begitu aja oleh seorang Jujun. Terkena hit yang cukup parah dari seorang Jujun kali ini cukup low, tapi ternyata tembakan balasan yang cukup legit dari seorang Jujun berhasil menjatuhkan Legalot lagi dan lagi. Wow, tapi udah HP-nya low banget ini sih dari seorang Jujun. Ternyata Jujun sama Rahasia yang menarik. Tadi yang kasih sisa adalah Mans, tapi Mans sekarang yang nggak ada gitu, malah menyisakan Jujun dan juga Rahasia. Betul banget, Mans. Disamperin. Mans bertahan. Kali ini juga Legalotnya udah dihidupin lagi. Ya. Nambah satu pun di poin eliminasi dan nggak kehilangan satu orang juga daripada RRQ. Not bad banget RRQ, tetapi RRQ emang harus benar-benar cepat reset lagi ketika one on one seperti ini. Seharusnya dia nggak ngebiarin satu orang temannya itu untuk bebas untuk one on one, karena resikonya itu terbesarnya kita adalah terbunuh, yang seharusnya predikatnya kita bakal menang lawan satu player ini karena damage yang kita berikan itu udah cukup besar dan bisanya untuk mempick off. Tapi nyatanya kita terpick off lagi dan lagi. Kali ini juga Dewa yang tadi itu udah terculik satu orangnya bakal berjumpa juga dengan MBR. Dua tim ini bersinggungan mulu nih. Iya. Tapi tadi lu tahu gak sih sebelum POV-nya dipindahin ke Dewa sama MBR, di otak gua ada omongan gini, pengen banget lihat MBR nih. Tiba-tiba dipindahin sama operatornya. Kayak operatornya agak ada ikatan batin gitu ya sama gua. Tiba-tiba dipindahin, sumpah. Gue tadi di otak gue pengen lihat banget nih permainan Highlands, karena bisa gue akuin Highlands hari ini permainannya menarik banget. Jadi gue kayak penasaran terus untuk gameplay dari MBR itu sendiri gimana. Tapi tadi dari Dewa United hampir saja terlibat pergeseran dengan teman-teman MBR, dimana sebenarnya kalau secara posisi mereka bisa manfaatin patahan ini ya, patahan bukitnya di daerah rumah air, karena tadi kalau gue nggak salah MBR juga ada di atas. Tapi ternyata MBR pun tidak mau untuk terlibat pergesekan pagi-pagi karena masih ada 11 tim nih Azuri yang tersisa. Dan bahkan kali ini kita lihat teman-teman dari tim DG kayaknya yang bakal berpapasan dengan MBR, karena tadi MBR-nya mundur dari Dewa United, tapi di jalur rotasi mereka harus berhadapan teman-teman di tim DG yang bahkan kali ini tembakan sudah mulai dibuka oleh seorang Made. Beberapa peluru connect ke arah depan menghilangkan setengah HP dari seorang Hayden, dan ini dia Made dengan total 5 kill di round kedua. Ini harus diwaspadai banget dari seorang Made, tapi tembakan demi tembakan menggunakan Scarlet-nya kali ini ada tembakan balasan yang masuk di jendela ini, walaupun ya nggak begitu nggak akan begitu terlalu kelihatan, tapi harus berhati-hati. Jendela kadang menjadi satu malapetaka untuk tim-tim yang kurang respect terhadap posisi musuhnya. Ya, menjadi malapetaka. Apalagi dari MBR. Untung aja MBR ini mengambil langkah yang benar-benar tepat ya. Ketika mereka niatnya pengen ngamanin satu kompon rumah ayam di depan sana, di say hello sama DG, ibaratnya kayak diusir, ini rumah gua, lu nggak usah kesini, mending lu cari tempat lain aja. Seketika pula juga dari ember itu langsung menyingkir ke sisi sebelah kiri rumah sabun yang ada vending mesinnya, dimana area situ tuh agak sedikit riskan karena biasanya area situ menjadi area turunan bagi Sas Goboba, apalagi di belakang MBR itu masih ada dari Dewa juga. Bisa aja si dari MBR ini kebokong karena dari Dewa juga. Ketika Dewa itu notice adanya peperangan di depan, Dewa itu nggak mau terlambat untuk join to fight.
lebih tepatnya dia langsung buru-buru aja coba untuk mencari poin eliminasi, sehingga Dewa ini bisa dibilang tim yang suka third party. Iya, Dewa ini adalah tim yang suka third party, benar banget. Tapi ada sedikit perubahan gameplay kalau gue lihat dari Dewa, yang mana biasanya dia split position, tapi kali ini udah enggak. Ubednya udah sering bareng sama teman-temannya, dan ini menunjukkan satu hal yang cukup baik menurut gue ketika mereka tim fightnya berempat lebih oke lagi gitu. Dan kita beralih First Rider Storms kali ini udah ada satu upaya delay pergerakan terhadap teman-teman dari tim DG, di mana ternyata Diwan dan juga Scoopers harus menerima satu tembakan yang cukup sakit, berhasil ternok begitu saja dua player dari First Rider Storm, Anca dan juga seorang Uwai di dalam rumah sempit. Ada granat yang hampir saja menjadi malapetaka untuk seorang Diwai. Kali ini kita lihat di luar, Uwai coba untuk memberikan satu jump shot kedua berhasil menemukan satu orang, namun ternyata di sebelah kiri ada tembakan lainnya yang berhasil menemukan seorang Uwai. Tersisa dua player lagi dari tim First Rider Storm yang kali ini masih belum bisa menyelamatkan teman-teman yang lain, tapi jump shot dilakukan kali ini satu player masih belum bisa di ending oleh teman-teman dari tim First Rider Scoopers. Coba memutar ke arah kiri, banyak sekali glue yang cukup menghalangi, ruang gerak sedikit terbatas, namun ternyata DG Esport menerima balasan perbuatan mereka yang akhirnya harus dipulangkan ke arah lobby di posisi ke-11. Azuri, Aduh, ada apa gerangan di round kedua? Yang buyah round pertama itu UNB Tusun di peringkat ke-11 round kedua buyah DG, round ketiga DG Tusun di peringkat 11. Ada apa nih? Kutukannya terus berjalan gitu ya kan. Gue lihat dari DG mengusir MBR, tetapi dengan pengusiran itu mengundang kedatangannya First Riders. Apalagi First Riders baru aja perang, ditabrak nih sama kapten terkuat di muka bumi. Akan terjadi peperangan yang sama. Dia granat. Satu granat pada depan, connect 119 tentunya cukup sekarat. Ada super dan juga my god, cepet banget nih RRQ Kazu. Wah, ini datang di timing yang pas ya. RRQ Kazu kita lihat di mana teman-teman dari First Rider sedang melakukan reset ulang setelah beres melakukan team fight. Tadi habis ngeratain satu tim itu DG Esport yang udah kita bahas juga. Kenapa tadi habis Buya sekarang Tusun terus gitu kan. Tapi dengan sangat cepat RRQ masuk di momen yang pas, langsung melakukan pergerakan inisiasi yang tidak bisa dihindari tentunya, yang akhirnya granat pembuka dari Legelot bisa memberikan pundi-pundi kill, akhirnya diratakan begitu saja First Rider Storm. Tapi kita lihat zona kali ini akan mengerucut lagi. Zonanya bakal kemana kira-kira? Gue masih penasaran circle-nya, karena kalau kita lihat hampir semua tim udah ada di zona yang aman gitu. Dan EVOS pun bahkan sudah lengkap ya berempat. Tadi kita lihat udah dibangunkan dua playernya, udah ada tembakan di tengah. Kita lihat tuh MBR kayaknya sudah mulai waspada terhadap sekelilingnya nih Azuri. Iya, ini zona ada di tengah-tengah, yaitu di tim RRQ. Pembacaan zona yang benar-benar tepat dan bagus banget, dan keputusan yang emang betul-betul bijaksana dari Regelot untuk menginformasikan temannya bahwa ini kita coba untuk melakukan clash play ya, tetapi putranya harus terjatuh. Terima tembakan dari sebelah kiri dan kanan. Rupanya Razor menculik Ayes. Namun di sisi lain Sensei menumbangkan Bams kali ini. Udah mulai terbang juga skill dari karakter Skyler. Mencoba untuk tatakin lagi ke arah sisi sebelah kiri, tetapi di kanan tidak terlihat. Ada satu orang pergerakan masuk. Kapten Legelotnya pun harus terjatuh. Mengurung diri, tetapi glue-nya nggak sedikit keluar daripada Razor dan dihidupkan lagi sang kapten. Aduh, ngeri banget itu celah pintu sekecil itu ya, maksudnya bisa kelihatan dari arah luar, tapi awareness yang cukup tinggi dari Razor dan kawan-kawan ketika Legelot berhasil dijatuhkan, mereka langsung melebarkan sayap mereka, menyebar posisinya, membuka vision lagi, karena balik lagi orang yang ada di dalam rumah visionnya akan lebih gelap daripada yang di luar gitu kan. Mereka nggak akan tahu ini musuh posisi jelasnya di mana, tapi dengan sangat cepat teman-teman dari RRQ Kazu melebarkan posisi mereka dan membuka vision seluas-luasnya, karena tadi aja Legelot bisa tumbangnya di dalam rumah gitu. Dari celah pintu MBR bisa mendapatkan Legelot, dan ini gue rasa MBR bakalan terus-terus nge-pick off teman-teman dari RRQ karena posisinya nggak berubah dari RRQ, kayak entah bakal ditungguin atau ditunggu dulu sedikit momen baru mereka melakukan ras. Tapi kita beralih POV Dewa United, di mana udah ada UNB yang terpantau dengan sangat jelas posisinya, namun ternyata ada Sesgo Boba juga yang gue rasa mereka numpang lewat aja harusnya. Apakah bakal ditembakin kita masih belum tahu, dan ternyata benar Sesgo Boba cuma numpang lewat aja, tapi tidak semudah itu karena di dalam circle pun udah banyak orang Azuri. Betul banget, terjadi penumpukan di circle yang emang bentar lagi udah bakal menyusul circle ketiga. Dan juga dari Dewa nggak bakal tinggal diam di sisa, yang sudah ada satu orang yang udah ke pick off. Rupanya dari Rama yang udah terjatuh, namun kali ini Fine menambah pundi-pundi eliminasi, mencoba untuk melakukan satu backstep, tetapi udah diketahui M79 kali berada di tangan, dilontarkan begitu aja. Ikinya masih cukup selamat, namun di sebelah kanan Dewa berhasil mendapatkan Smiley. Kali ini udah 2 SB yang cukup banyak dihabiskan. Ada shotgun charger di area depan, granat kali Driannya pun harus terjatuh. Masih ada Scalar udah diterbangkan ke arah depan dan juga tumbang Iki. Kali ini Fine yang terjatuh satu orang, berhasil menumbangkan sekitar 3 dari teman-teman Ras. Standing
dari Easy Peasy berada di atas sana, last man standingnya udah harus dipaksa untuk rehat lagi, medikasi sambil memperbaiki face-nya, dan 3 melawan 1 ini menjadi satu chance yang benar-benar sulit bagi ZPZ untuk bertahan hidup. Iya bener banget. Ini tadi kasihan banget si Iki Skyler emang menyebalkan itu. 1 jump shot coba dilakukan. Namun ternyata di sisi lain Rans Esports berhasil dibelokkan di posisi 9. Clue sudah dibuka kali ini. Dewa United harus bertemu dengan teman-teman dari tim EVOS Immortal di mana Mas berhasil di knock begitu saja menggunakan M79 dari seorang Bams. Tembakan demi tembakan mulai diluncurkan lagi ke arah EVOS Immortal, tapi Bams coba untuk menyelamatkan teman terlebih dahulu. Zack pun terjatuh di sana, masih belum ada proses revive dari teman-temannya. Tapi Ubed pun berhasil dijatuhkan. Ini dengan sangat cepat Bams coba untuk revive dulu biar bala bantuannya makin banyak, tapi sedangkan Zack susah banget buat di revive karena Rasya kondisinya jauh banget. Balik lagi Rasya coba untuk menjadi support backup dari arah kejauhan, tapi ternyata tembakan demi tembakan sudah mulai diluncurkan lagi. Tembakan balasan pun mengenai seorang Rasya dan Zack ternyata tidak bisa diselamatkan. Ini yang 79 seorang Bams perlu banget buat di respect harusnya. Dan Rasya menjadi last man standing tentunya, tapi Zoom Esport pun harus pulang di posisi ke-8. Gua rasa Rasya bakal memutar cukup jauh, tapi kita pindah lagi POV dari Void 69 dan juga dari RRQ yang berada di rumah ayam. Kali ini berhadapan langsung dengan Dewa United yang berhasil dipulangkan ke arah lobby, tapi kita lihat juga coba untuk mengurung dirinya dari seorang Razor, tidak bisa bertahan lama. Legelot pun di sini mendapatkan pressure yang cukup berat kali ini di dalam rumah dan bahkan langsung dipulangkan saja. 2 player tersisa dari RRQ Kazu. Dan kita lihat juga di sisi lain ada EVOS Immortal yang berhasil ditumbangkan di posisi ke-6, namun Sesgo Boba masih pantang menyerang untuk menumbangkan RRQ Kazu. Sang raja kali ini tidak bisa kemana-mana, namun ternyata bocil dan Kupel malah langsung dibalaskan begitu saja, dipulangkan di posisi ke-5. Oh my god, Azuri sayang sekali. Ya sayang banget dari Ses ya. Ses tidak mengetahui dan tidak menyadari, rupanya dia nggak sendirian di sini. Di sisi lain masih ada dari Ember. Kali ini Haydans lagi menggunakan M79 dan melakukan akurasi yang cukup bagus. 1 orang Sensei berhasil dapatkan. Topek pun darahnya udah bakal terkuras. M79 masuk Madrodi. IQ yang benar-benar bagus digunakan oleh Haydans, tetapi dari Topek nggak bakal aman. Lemparkan 1 granat ke depan, udah terlampau jauh lemparannya, tertekan Topek, tim UMD pun rata di tangan Void 69. Kali ini Ember berada di zona yang cukuplah sulit. Di sebelah kan masih ada 2 orang dari RRQ, di atas masih ada Void 69 yang udah bakal selok. Ember masih utuh dengan 4 orangnya dan 8 peneliminasi, Juli. Gila, 8 poin eliminasi nih MBR ya dengan 4 pemain yang masih utuh. Sementara di Void 69 kali ini coba untuk melakukan 1 cutting rotation terhadap RRQ Kazu. Granat pun udah mulai dilempar, predik yang cukup bagus gua rasa dari seorang Clay 69. Dia tadi nungguin motornya dulu jalan, dia lempar granatnya ke depan. Jadi biar kena ya, karena dia tahu dari teman-teman RRQ-nya itu lagi bergerak maju gitu. Namun dari arah high ground di sini coba untuk memberikan 1 pressure terhadap MBR yang udah mulai terhimpit oleh zona. Distraksi dari RRQ Kazu ngeselin banget sih pakai motor. Benar-benar ada Skyler yang bakal coba untuk menghancurkan semua glue milik MBR. 1 player terjatuh Zeus dan bahkan MBR Epsilon harus dipulangkan. Void 69 kali ini coba untuk menumbangkan 1 player lagi dari RRQ Kazu. Terima kill bahkan ada seorang Kaing 69. Apakah ini akan menjadi Buyah? Dan yes, Void 69 12 poin eliminasi dan juga Buyah. Wow, congratulations banget ya. Posisinya emang betul-betul udah enak. Baratnya zona itu masih